Halo, selamat pagi anak-anak yang hebat dan ceria. Selamat bertemu kembali dengan Ibu ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita belajar hari ini, mari kita mulai dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dan menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, coba perhatikan di sekelilingmu. Ada apa saja? Iya betul, ada ayah, ada ibu, ada adik, ada keluarga, kemudian ada juga benda-benda yang lain. Juga ada hewan bagi kalian yang memelihara hewan di rumahnya. Kemudian mari kita perhatikan lagi keadaan yang ada di lingkungan rumahmu. Apakah bersih atau tidak? Nah, berkenaan dengan hal tersebut, maka hari ini kita akan mempelajari mengenai lingkungan dan pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Ayo kita mulai ya. Apa itu lingkungan? Siapa yang sudah tahu? Iya, hebat. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Lingkungan terdiri dari dua macam komponen, yaitu komponen biotik dan satu lagi komponen abiotik. Nah, komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan juga ada mikroorganisme atau biasa kita sebut dengan bakteri dan virus. Nah, komponen yang kedua dari lingkungan adalah abiotik. Apa itu abiotik? Abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa, seperti air, tanah, cahaya, udara, kemudian ada bunyi, benda-benda, dan lain-lain. Nah, kemudian terkait hal tersebut, siapa yang di sini tahu mengenai pencemaran lingkungan? Nah, pencemaran lingkungan adalah proses masuknya atau dimasukkannya suatu zat ke dalam lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini akan menyebabkan lingkungan tidak berfungsi dengan baik, sehingga lingkungan akan menjadi rusak. Nah, zat atau bahan yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan itu disebut polutan. Siapa yang sudah tahu apa saja penyebab pencemaran lingkungan? Ya, ada dua. Yang pertama adalah faktor alam. Contohnya bisa berupa bencana alam, gunung meletus, kemudian ada juga mengenai tsunami, kemudian ada longsor. Nah, itu mengenai faktor alam. Ada juga faktor manusia. Nah, faktor manusia ini semua kegiatan manusia yang bersifat merusak alam. Nah, anak-anak, mari kita lihat foto di samping ini. Di sini terlihat ada gambar mengenai gunung erupsi atau gunung yang sedang meletus. Coba lihat, di situ terlihat ada asap yang mengepul keluar. Nah, ini mengakibatkan adanya pencemaran udara. Kemudian coba lihat lagi di gambar di samping ini. Di sini terlihat perbandingan atau perbedaan dari keadaan sebelum tsunami dan sesudah tsunami. Terlihat dalam foto tersebut bahwa keadaan setelah tsunami itu rusak ya. Keadaannya itu menjadi kotor, banyak sampah dan lain sebagainya. Nah, setelah itu anak-anak akan belajar mengenai jenis-jenis pencemaran lingkungan. Terdapat 3 macam jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama adalah pencemaran air, yang kedua pencemaran tanah, dan yang ketiga pencemaran udara. Mari kita bahas satu-satu. Nah, mari kita perhatikan foto-foto berikut ini.
lihat bahwa air sungai, air laut, dan air yang ada di permukaan bumi itu terlihat kotor dan tidak sehat. Ada pencemaran air. Air yang ada di lingkungan sekitar kita bersumber dari air hujan, air laut, air sungai, air tanah, dan air permukaan. Ketika suatu polutan masuk ke dalam sumber air tersebut, maka akan menyebabkan pencemaran air. Polutan terhadap air atau perusak air itu bisa berupa sampah, bisa juga berupa limbah, dan juga kuman yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Kemudian kita perhatikan lagi, ini adalah gambar pencemaran yang terjadi pada tanah, ya, bisa berupa dari limbah pabrik dan juga dari aktivitas manusia yang membuang sampah di tanah, sehingga sampah akan menumpuk. Penggunaan pupuk anorganik berupa pestisida juga tidak ramah untuk tanah. Limbah cair yang berasal dari pabrik industri juga merusak komponen yang ada di dalam tanah. Sampah yang berserakan dan menumpuk di permukaan tanah menjadikan tanah menjadi sulit mengurai sampah. Perhatikan gambar selanjutnya. Ini adalah contoh pencemaran udara. Pencemaran udara dapat berupa asap pabrik, pembakaran hutan, asap rokok, dan asap kendaraan. Yang semua asap-asap ini berasal dari kegiatan manusia. Nah, semua asap ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena mengandung racun. Racunnya bisa berupa karbon monoksida, arsenik, tar, kemudian ada sulfur oksida, dan lain sebagainya. Pencemaran udara ini pencemaran yang sangat berbahaya, terutama bagi manusia. Kenapa? Ada yang tahu? Ya betul, karena manusia membutuhkan oksigen atau udara oksigen untuk dihirup. Sedangkan manusia sendiri tidak bisa memilih udara mana yang bisa masuk atau yang harus masuk ke dalam mulut dan hidung manusia. Anak-anak yang hebat dan ceria, cukup pembelajaran hari ini ya. Nanti kita lanjutkan besok di kesempatan berikutnya. Nanti kita akan bertemu kembali. Anak-anak jangan lupa, walaupun kalian belajar di rumah masing-masing, jangan sampai kalian menurunkan semangat belajar kalian. Jangan bermalas-malasan di rumah ya. Baik, jika seperti itu, Ibu pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.